Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya kalian? Alhamdulillah sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Dwi Jafroni. Bisa dipanggil Kak Wahyu. Materi kali ini yaitu tematik tema 2 selalu hemat berenergi. Subtema 3 energi alternatif pembelajaran ke-6 ya. Sebelum mengawali pembelajaran kali ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Doa selesai. Setelah ini kalian simak videonya ya, agar kalian bisa paham dengan materi ini. Nah, kita akan belajar tema 2 selalu berhemat energi, subtema 3 energi alternatif pembelajaran ke-6. Ada yang masih ingat apa itu energi alternatif? Nah, energi alternatif adalah energi yang berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui. Contohnya, energi sumber cahaya matahari, kemudian gelombang air laut, terus energi sumber air, terus bahan bakar bio, angin, energi geotermal, atau panas bumi. Nah, selanjutnya paragraf. Pengertian paragraf yaitu bagian dalam suatu karangan yang mengandung satu gagasan pokok atau pikiran utama dan beberapa gagasan atau pikiran penjelas. Paragraf merupakan himpunan dari kalimat-kalimat yang bertalian dalam suatu rangkaian untuk membentuk suatu gagasan. Nah, di dalam paragraf terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama, gagasan pokok adalah inti dari cerita keseluruhan paragraf atau topik pembahasan dari sebuah teks. Kemudian, pengertian gagasan pendukung merupakan kalimat-kalimat yang memberikan informasi tambahan dalam suatu teks. Nah, jadi setiap paragraf pasti ada gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, contohnya paragraf ini ya adik-adik. Kalian simak ya. Batik. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dimanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional. Contohnya batik Bali. Nah, dari paragraf tersebut terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, ini dia kalimat utama dari paragraf tersebut, yaitu batik merupakan kain yang memiliki motif tradisional asli Indonesia. Kalimat penjelasnya, yang pertama, kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam. Yang kedua, kain batik berasal dari Pulau Jawa. Yang ketiga, kain batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Yang keempat, beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional. Contohnya, batik Bali. Nah, gagasan pokoknya adalah dari kalimat utama, yaitu batik merupakan kain asli Indonesia. Gagasan pendukungnya yaitu dari kalimat penjelas. Yang pertama, cara membuat kain batik dari kalimat penjelas nomor 1. Yang kedua, tempat asal kain batik dari kalimat penjelas nomor 2. Yang ketiga, persebaran kain batik dari kalimat penjelas nomor 3 dan 4. Nah, ini dia ada paragraf. Nanti kalian cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ya. Saya bacakan, nanti adik-adik simak. Pawai budaya. Menjelang HUT kemerdekaan Indonesia,
warga tempat tinggal Dondo selalu mengadakan pawai budaya. Pawai ini menampilkan keragaman budaya Indonesia. Tahun ini, rombongan pawai akan mengelilingi daerah tempat tinggal Dondo. Bunyi gendang terdengar sebagai tanda rombongan pawai sudah dekat. Setiap peserta berbaris sesuai rombongannya. Rombongan Maluku berbaris di urutan pertama. Di belakangnya disusul rombongan Bali. Rombongan Toraja berbaris di urutan terakhir. Dondo dan teman-temannya sangat senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka amati dari penampilan peserta. Mereka mengamati setiap pakaian adat dari berbagai suku. Pawai budaya menggambarkan kebudayaan Indonesia yang kaya dan beragam. Nah, nanti adik-adik silakan ditulis ya, mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukungnya. Nah, selanjutnya ini yaitu kewajiban dan hak. Apa itu kewajiban dan hak? Nah, yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, yang harus dilaksanakan, pekerjaan, tugas menurut hukum, segala sesuatu yang menjadi tugas manusia. Nah, dan hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang dari sejak lahir dan penggunaannya tergantung pribadi masing-masing. Jadi kalian sudah memiliki kewajiban dan hak kalian masing-masing ya. Nah, di dalam buku siswa terdapat bacaan yaitu kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan. Kewajiban kita terhadap lingkungan adalah menjaga kelestariannya. Salah satu caranya adalah memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan. Misalnya, menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik atau gas, seperti mobil listrik dan mobil tenaga surya. Energi alternatif adalah energi yang ramah lingkungan dan tidak pernah habis. Misalnya, energi yang berasal dari air, angin, panas matahari, dan sumber daya alam lain yang dapat diperbaharui. Kita juga berkewajiban membangun dan dalam gedung dengan memperhatikan aspek ramah lingkungan. Misalnya membangun gedung yang menggunakan cahaya matahari sebagai penerangan di siang hari. Setelah memenuhi kewajiban, kita dapat memperoleh hak kita. Misalnya memperoleh lingkungan yang segar untuk kesehatan dan kenyamanan. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan oleh alam untuk minum, mandi, pengairan, dan pembangkit tenaga listrik. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk memperoleh sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan, misalnya dari tumbuhan dan hewan yang merupakan sumber energi atau tenaga. Sebelum memperoleh hak kita terhadap lingkungan, mari kita laksanakan kewajiban terlebih dahulu. Nah, ini ada soal. Nanti kalian jawab ya adik-adik. Jawabannya ada di teks bacaan barusan ya. Yang pertama, apa saja kewajiban kita terhadap lingkungan? Yang kedua, tuliskan 3 contoh sikap ramah lingkungan. Dijelaskan ya. Yang ketiga, mengapa penggunaan energi alternatif merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab kita? Coba kalian jelaskan. Yang keempat, berikan contoh kebiasaan yang dapat kamu lakukan di rumah untuk menghemat energi. Contohnya yaitu misalkan setelah menghidupkan lampu, jika sudah selesai langsung dimatikan agar listrik tidak terbuang dengan sia-sia. Terus soal yang kelima, mengapa kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum mendapatkan hak terhadap lingkungan? Nanti kalian kerjakan ya di rumah. Coba, apa kewajiban dan hak kalian di lingkungan masyarakat? Nah, kakak kasih contoh ya. Misalnya, adik-adik
melihat tetangganya sedang berjalan-jalan. Kemudian tetangganya tersebut membuang sampah sembarangan dan adik melihatnya kalau dia membuang sampah sembarangan. Dan adik-adik itu wajib mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Dan adik-adik berhak untuk menegurnya agar tidak membuang sampah sembarangan lagi. Tapi menegurnya tidak boleh menggunakan nada tinggi kalau dia umurnya lebih tua dari adik-adik. Nah, seperti itu. Nanti di rumah adik-adik jelaskan ya. Pembelajaran kali ini pada tema 2 selalu berhemat energi, subtema 3 energi alternatif, pembelajaran 6 telah selesai. Semoga apa yang didapatkan pada pembelajaran ini bisa bermanfaat ya adik-adik. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa subscribe.